Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Septia Modika dari kelas Hukum 3D. Di sini saya akan membahas materi bab 4 tentang instrumen hukum lingkungan nasional terdiri dari perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan. Baiklah, pertama-tama pengantar kelembagaan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam Fundamental Rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hadjian bahwa hak-hak kodrat dan human rights yang dikonversi menjadi hak-hak hukum disebut Fundamental Rights. Adapun kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 3 UU PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan atau Bestuurshandelingen, maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan; kedua, melakukan kerjasama atau kontrak; ketiga, melakukan tindakan nyata; keempat, membentuk peraturan bersama; kelima, menetapkan keputusan khususnya perizinan; keenam, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintahan yang meliputi 1. Wewenang, 2. Substansi, dan 3. Prosedur. Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan. Dalam Pasal 63 Undang-Undang PPLH, adapun Pasal 1 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang. Pasal 2 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang. Pasal 3 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang. Selanjutnya, adapun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH dan ecoregion. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut atau disingkat sebagai RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa: yang pertama, RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah; kedua, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi; dan ketiga, RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaksi untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
yaitu inventarisasi, yang kedua evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam pasal 5 Undang-Undang PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan 1. Inventarisasi lingkungan hidup, 2. Penetapan wilayah ekoregion, dan ketiga penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun penyusunan RPPLH sebagai upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, RPPLH saling terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang atau RPJM dan RPJP, dan rencana tata rencana wilayah atau RTRW. Untuk pemerintah daerah, RPPLH dikaitkan dengan RPJMD, RPJPD, dan RTRW daerah. Adapun tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPAA juga termasuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Selama ini RPJP nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian halnya dengan RTRW nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan RTRW daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya adanya kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. 3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem. 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHS juga disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui UU PPLH mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menyusun KLHS.
Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk Peraturan Menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Peraturan Menteri yang menjadi dasar penyusunan KLHS meliputi: pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, baku mutu lingkungan hidup atau sebab atau efluen dan akibat atau ambien. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan, seperti diatur dalam Pasal 20 Ayat 3, bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan, memenuhi BMLH dan mendapat izin dan pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi peri kehidupan manusia. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UU PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup meliputi: yang pertama, baku mutu air, baku mutu air limbah, ketiga, baku mutu air laut, keempat, baku mutu udara ambien, kelima, baku mutu udara emisi, keenam, baku mutu gangguan, dan yang ketujuh, baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 20 Ayat 2 dapat dibedakan dalam dua sistem, yaitu effluent standar, yang kedua stream standar. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 2, baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu effluent standar atau baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Dan stream standar ialah baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku mutu ambien. Dengan definisi-definisi tadi, maka maksud dari pencemaran lingkungan hidup merupakan kegiatan yang melanggar effluent standar atau stream standar. Selanjutnya ada baku mutu air dan baku mutu air limbah. Adanya keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 51 atau _Men LH_10_ tahun 1995 tentang baku mutu air limbah cair bagi kegiatan industri sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2004. Kedua, adanya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 52_Men LH_10_1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 58_Men LH_12_1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit.
Yang keempat, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Selanjutnya ada baku mutu air laut. Adanya yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004. Selanjutnya, baku mutu udara. Yang pertama, adanya tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Kedua, tentang baku mutu tingkat kebisingan. Ketiga, tentang baku mutu tingkat kegetaran. Keempat, tentang baku mutu tingkat kebauan. Kelima, tentang indeks standar pencemaran udara. Selanjutnya ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C, jenis lepas di daratan. Kedua, tentang kriteria baku mutu terumbu karang. Ketiga, tentang kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun. Keempat, tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Kelima, tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Selanjutnya, AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL atau UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL atau UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan dan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dokumen AMDAL disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri atas: pertama, kerangka acuan. Kedua, rencana pengelolaan lingkungan. Ketiga, rencana pemantauan lingkungan. Sedangkan usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan ini wajib menyusun UKL atau UPL berdasarkan yang pertama, dokumen RKL atau RPL kawasan. Yang kedua, rencana detail tata ruang kabupaten atau kota dan atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Selanjutnya ada analisis resiko lingkungan. Pada pasal 47 UU PPLH menyatakan setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan. Analisis resiko yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan atau clean up limbah B3. Resiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadi konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Resiko yang terjadi pada manusia disebut sebagai resiko kesehatan. Sedangkan resiko yang terjadi pada lingkungan disebut resiko ekologi. Resiko lingkungan atau ekologi merupakan resiko terhadap kesehatan manusia
yang disebabkan karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial, ekonomi, budaya. Resiko lingkungan memperkirakan resiko terhadap organisme, sistem, dan populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dengan sasaran yang spesifik, menekankan proses keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi resiko lingkungan dan keuntungan yang diperoleh dari berkurangnya resiko lingkungan tersebut. Jadi, intinya analisis resiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Penggunaan analisis resiko lingkungan ini akan mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan audit atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketaatan suatu usaha atau kegiatan. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis resiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan pertama, pengkajian resiko, kedua, pengelolaan resiko, dan yang ketiga, komunikasi resiko. Selanjutnya, perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, perizinan lingkungan terdiri atas yang pertama, izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL sampai UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan pemerolehan izin usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH. Izin PPLH ini terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Misalnya izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai bab 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.